Baik, contoh sistem yang akan disimulasikan pada video ini bukan dari sistem antrean ya. Ini kita akan mensimulasikan sistem yang mungkin related ke inventory, dimana ini diambil dari simulasi penjualan koran pada sebuah kios gitu ya. Nah, dia diberi nama The News Dealers Inventory Problem. Oke, jadi dealer koran itu menjual ke kios koran. Biasanya ini ya, ini parameter yang diketahui. Diketahui bahwa dari dealer itu harga jualnya ke kios atau harga modalnya kios itu adalah 33 sen gitu ya. Ini kurang jelas. Ini ya, 33 sen yang ini. Ya. Kemudian dari kios itu menjual ke consumer gitu ya, end customernya adalah 50 sen atau 0,5 dolar. Oke, jadi selisihnya itu ya adalah keuntungan dari setiap penjualan. Jadi 0,5 dikurangi 0,33 itulah adalah keuntungan dari penjualan ya. Kemudian berikutnya untuk terkait pembelian koran ini, kalau namanya kios biasanya mereka belinya tidak dalam satuan ya, dalam bundles gitu ya. Nah, kita asumsikan pembeliannya ini dalam bentuk bundles kelipatan 10. Nah, ini bisa diganti-ganti nanti selama simulasi, tapi anggap di sini untuk simulasi pertama dia memilih membeli 70 koran begitu. Selama nanti disimulasikan selama 20 hari. Masing-masing setiap hari belinya 70. Oke. Nah, selain itu di sini diasumsikan bahwa demand itu random gitu ya. Demandnya random. Nah, jadi setiap koran yang tidak terjual di akhir hari tersebut, satu hari kalau dia kelebihan jumlah koran yang dibeli, maka si kios ini bisa menjual balik ke dealersnya tadi seharga ya jauh lebih rendah, 0,05 dolar alias 5 sen gitu ya untuk setiap korannya. Nah, ini biasa dilakukan di vendor koran karena supaya kiosnya itu berani beli yang lebih banyak gitu ya. Nah, variabel random yang diasumsikan di sini ada yang namanya ya tentu dari demand ya, permintaannya. Demandnya itu berdistribusi random. Tapi sebelum kita bahas ini, di sini juga ada variabel terkait untuk mengenerate demand ini ada korelasinya dengan ini ya, harinya ya, news day-nya. Kalau biasanya kan kalau beritanya lagi berita-berita bagus gitu ya, dia ramai gitu ya, news day itu istilahnya. Bisa jadi ada juga berita di hari tersebut ya sepi-sepi aja, biasa saja gitu ya. Berarti kira-kira penjualannya mungkin tidak seramai itu. Ada juga ya benar-benar sepi. Kategori itu ya direpresentasikan dalam simulasi ini. Nah, direpresentasikan namanya the type of news day. Nah, di sini ada 3 tipe, yaitu tipe pertama adalah ya kalau beritanya rame adalah good di sini ya. Kalau beritanya biasa saja, fair, atau sepi gitu ya, poor. Masing-masing dia punya peluang untuk terjadi. Nah, ini probability-nya dicerminkan dari sini.
seperti biasa, cumulative probability ini adalah digunakan nanti untuk mencari randomnya itu agar lebih mudah gitu ya. Caranya cumulative probability ya di total gitu ya. 0,3 yang pertama 0,35 sama. Nah, yang kedua 0,35 tambah 0,45 jadi 0,8 dan seterusnya sampai totalnya adalah 1 karena dia probability. Oke, dari type of news day ini baru di generate randomnya, bilangan random dari demandnya. Nah, demandnya diasumsikan ini ya, nilainya antara 40, 50, 60, 70, 80, 90 sama 100. Ya, dipilih antara ini. Nah, peluang terjadinya 40 sampai 100 itu dimiliki oleh di setiap tipe ini ya, tipe news day-nya. Kalau lagi beritanya bagus-bagus gitu ya, dia tetap berpeluang demand-nya kecil meskipun beritanya bagus. Hanya peluangnya mungkin lebih kecil daripada yang lain, yang fair dan poor. Nah, di sini diberikan probability untuk good tipe. Kalau dia news days-nya tipenya good, demand-nya untuk sebanyak hanya 40 itu sangat kecil, yaitu hanya 3%. Nah, lebih besar peluangnya di sini ya, antara 60, 70, 80 gitu ya. Ini sekitar ya ini 15%, 20%, 35%. Nah, kita coba bandingkan dengan yang poor ya. Ketika poor, dia peluangnya lebih besar di yang jumlah pembeliannya kecil-kecil. Ya. Sini ya, lihat ini. Kalau poor demand 40, poor probability-nya 44%, sedangkan good itu 3% saja. Nah, begitu kira-kira diaturnya peluang demand-nya gitu ya. Nah, informasi ini tentu didapatkan ya berdasarkan mungkin ada pengamatan, ada historical data dan sebagainya, baru bisa dikeluarkan ini. Nah, dari situ kita sudah dapat informasi yang dibutuhkan, tipe randomnya. Nah, kemudian nanti kita juga akan ini ya membahas ini ya, bagaimana cara menghitung profit dalam satu hari, apa saja yang mempengaruhi. Nah, itu ada ini ya, ada semua komponen ini nanti kita bahas. Oke, nah pertama kita ini dulu bahas tabel ininya dulu, tabel simulasinya ya. Tabel simulasinya terlihat di sini ya, ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Nah, kolom pertama ini adalah karena kita mensimulasikan penjualan setiap hari, maka ini hari ke harinya akan disimulasikan. Nah, kemudian di dalam itu kita juga akan ada untuk mengenerate demand-nya ini. Nah, pertama kita harus cek generate dulu tipe harinya, type of news day-nya. Apakah dia fair, apakah dia good, apakah dia poor. Itu tergantung random yang dihasilkan dari nilai ini ya. Nilai random. Acak gitulah. Karena kan pada kasus nyatanya juga kita tidak bisa memprediksi besok itu beritanya akan seperti apa. Oke. Dari situ baru setelah kita dapat nilai itu, baru kita generate demand-nya. Demand-nya itu berdasarkan pilihan tadi. Kalau fair berarti dia ambil yang ini, tabel yang ini untuk generate. Nah, kalau yang good berarti tabel yang sebelah kirinya, ini ya, yang ini. Oke. Nah, dari situ, dari demand ini kita bisa menghitung nih namanya revenue. Revenue itu adalah total yang dihasilkan ya. Nah, dari mana tahu revenue-nya? Kan kita sudah ada nilai ini ya. Misalkan penjualan ke customer 0,33.
Jadi kalau misalkan dijualnya demand-nya adalah 80, berarti 0,33 bentar, karena kita kan punyanya cuma 70 ya. 70 dikali dijualnya itu 0,5. Kita demand-nya ada 80. Berapa total penjualan? Ya, kita nggak bisa memenuhi 80 karena kita punya cuma 70. Ya. Kita cuma punya 70. Ini lihat, ini dibandingkan dengan ini. 80 70. Kita cuma punya 70, yang ada demand 80. Artinya kita cuma bisa memenuhi sebanyak 70. Maka revenue-nya adalah 70 dikali 80. 70 dikali 0,5. Nah, dapatlah kita 35 US dollar. 70 dikali 0,5 ya. Oke. Nah, itu cara menghitung revenue. Nah, berikutnya ada juga dihitung, yaitu lost sales. Artinya gini, seperti contoh tadi, kita punya 80, kita kita hanya punya barang 70, berarti kan ada 10 barang yang tidak, 10 demand yang tidak bisa dipenuhi gitu ya. Nah, ini direpresentasikan dengan sebentar. Lost sales-nya bentar ya. Jika ini lebih dari ini, maka selisih dikali L. Oke. Jadi lost sale ini adalah profit yang tidak terrealisasi. Jadi tadi ya, kita punya barang cuma 70, kita menjual 80. Jadi ini nilainya adalah penjualan yang kita tidak bisa realisasikan karena kita nggak punya cukup barang adalah 80. Bentar. Ini ya, lost sales-nya adalah 80 dikurangi 70. Nah, ini kan jumlah yang tidak bisa kita penuhi. Dikalikan berapa harusnya profitnya, yaitu 0,5 dikurangi 0,33. Nah, inilah didapatkan nilai yang tadi ya, 10 dikali 0,17, berarti 1,7 US dollar. Ya. Nah, ini adalah lost sales yang tidak berhasil direalisasikan. Ini ya. Begitu pula perhitungan semuanya yang ke bawah gitu ya. Kalau dia kelebihan barang, ya lost sales-nya adalah 0 karena dia justru barangnya lebih gitu ya, tidak ada profit yang tidak berhasil direalisasikan. Oke, ini perhitungannya. Kemudian berikutnya ada juga yang disebut dengan salvage sale from scrap. Nah, ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi kita kekurangan barang, sekarang ini kelebihan. Nah, misalkan begini, kita di yang ini ya, demand yang ini, yang ini misalkan di hari sepi gitu, penjualannya 40 gitu ya, penjualannya 40, kita punya barang 70, artinya setelah berakhir harinya kita masih sisa barang lagi 30 kan.
Karena 70 dikurangi 30. 70 dikurangi 40. 70 dikurangi 40, maka kita bisa seperti yang dijelaskan tadi ya, 70 kurangi 40 di sini. Kita bisa menjual lagi koran yang tersisa tersebut kepada dealer kita. Di sini ya. Seharga berapa? Seharga 0,05 per korannya. Jadi sisa 30 tadi dikalikan dengan 0,05. Dapatlah kita nilai ini 1,5. Itu adalah yang dimaksud dengan salvage atau menjual koran yang sudah tidak laku gitu ya. Oke, ini praktek yang lumrah di praktek bisnis koran gitu ya. Berikutnya ada ini daily cost. Daily cost ini ya modalnya ya. Jadi karena dia pasti akan membeli 70 koran setiap harinya ya, 70 dikali 0,33. Ya, dapat ini 23,1. Jadi tiap hari costnya sama 23,1. Nah, terakhir adalah profit. Profit ini didapat dari mana? Profit ini didapat dari revenue yang ini ya, dikurangi dengan biaya modalnya gitu ya, kurang ini daily costnya ya kan. Profit, namanya profit ya penjualan dikurangi biaya produksinya. Kalau produksinya di sini kan beli harga modal gitu ya, harga modalnya sekian ini. Kemudian dikurangi lagi. Nah, di sini ini agak unik ya. Kita mempertimbangkan penjualan yang tidak terrealisasi itu sebagai kerugian. Nah, di sini ini yang nomor 3. Itu ya, loss from profit dari excess demand. Nah, ini diperhitungkan sebagai loss. Jadi 1 dikurang 2 dikurang 3. Profit. Itu kita anggap sebagai profit. Nah, kemudian ditambahkan, nah ini kan karena kita kalau misalkan nggak laku korannya kan masih ada barangnya, ya, itu kita bisa kembalikan dan kita akan diganti sebesar 0,05 per korannya. Nah, ini berarti ini menambah uangnya kan ya. Jadi profit itu dihitung dari yang revenue dikurangi daily cost dikurangi dengan unrealized revenue ditambah dengan scrap cost. Ini adalah rumus profit di simulasi ini. Oke, nah, berikutnya itu tabel simulasinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini disimulasikan untuk 20 kali. Nah, jadi kita ambil contoh. Ini di hari pertama fair gitu ya, fair tapi demand-nya tinggi. Kok bisa? Ya karena fair itu tidak selalu di tengah-tengah sini. Bisa jadi nilainya 70, bisa jadi 80 meskipun peluangnya kecil, tapi ada kemungkinan terjadi penjualan seperti itu. Revenue-nya ya berarti demand-nya 80, kita cuma punya 70. Berarti kan kita kekurangan koran ya. Jadi hanya 70 yang bisa dijual. 70 kali 0,5. Dapat 35. Loss profit from excess tadi sudah saya jelaskan. Selisihnya 80 kurang 70 dikalikan dengan potensi profit 0,5 dikurangi 0,3 itu ya. Jadi 10 dikalikan 0,17. Jadi dapat 1,7. Salvage from scrap nggak ada karena habis semua terjual. Daily cost ya kita beli 70 kali 0,33 dapat 2,3,1. Nah, itu hitung 35 kurang 1,7 kurang 23,1 tambah 0 dapat 10,2. Gitu ya.
Nah, begitu seterusnya dihitung sampai bawah, kemudian kita total nilainya dapat nilai 119,2. Jadi, selama total 20 hari ini yang kita kita mau amati total profitnya berapa. Selain itu juga kadang penting untuk mengamati ini juga ya, berapa profit per harinya dan distribusinya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi ada yang bisa nggak rugi, bisa saja, tapi kebetulan di simulasi ini nggak kelihatan ada yang rugi gitu ya. Bisa saja dia rugi, misalkan dia demand-nya jauh lebih rendah begitu ya. Misalkan demand-nya 40 terus kenanya ya, seperti ini, rugi dia. Gitu. Kemudian tentu ya, kembali lagi, ini percobaan kalau kita lihat, oh ini hanya 20 hari ya, anggaplah 1 bulan gitu ya, 20 hari kerjanya. 1 bulan. Kalau kita mengambil kesimpulan hanya dalam 1 kali trial, 1 kali percobaan, nah itu kurang meyakinkan. Harus dilakukan dengan beberapa kali percobaan. Nah, di sini dicontohkan dilakukan eksperimen tersebut selama 400 kali, di mana yang dicatat adalah nilai total profitnya selama 40 hari. Nah, kemudian setelah dicatat selama 400 kali itu dicek berapa kali profitnya berada di range misalkan 80 sampai 100 gitu ya. Range ini berapa? Antara range 100 sampai 120 berapa gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini sepertinya ya paling banyaknya itu jatuhnya antara range ini ya. 140 sampai 180 gitu. Ini range paling banyaknya, itu rata-ratanya. Jadi kalau kita balik lihat yang tadi, nilai yang di depan, ini nilainya 119 ya. 119 artinya ya mungkin dia 119 tuh di sini ya, di dekat-dekat ini ya. Berarti ini sebenarnya nilainya tidak cukup baik kalau penjualan di bulan itu, berarti 119. Nah, kalau dia di sini ya baru penjualannya baik, tapi jarang-jarang juga terjadi. Yang paling sering adalah yang di tengah-tengah ini. Oke, nah itu menggunakan simulasi untuk permasalahan ini ya, newsletter inventory problem. Nah, untuk source file dan sumber ini dari mana, kemudian source-nya ada di mana, nanti saya taruh di deskripsi.